Dari
Piring aja. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur pada sore hari ini kami masih bisa berkumpul di Feast Tabernacle ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, agar kiranya apa yang kami dengarkan pada sore hari ini boleh menguatkan kami untuk lebih mencintai Engkau dalam kehidupan kami. Kami serahkan perbaktian ini ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Tuhan memberkati semua peralatan yang kami pakai, agar semuanya dapat mendukung kelancaran dari perbaktian ini dan kami mendapatkan berkat yang limpah pada jam ini. Kami berdoakan juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin berencana untuk bergabung, biarlah Tuhan juga berkati supaya semua berjalan dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk yang mengambil bagian pada sore ini, kiranya Roh Kudus berlipat ganda dicurahkan kepada dia supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak. Terlebih semuanya biarlah Tuhan sediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Hati kami dilembutkan supaya firman yang akan kami dengarkan boleh mengubah hati kami yang keras menjadi hati yang lemah lembut seperti hati-Mu. Doa ini kami alaskan di atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Mungkin ada pengen masalah yang biar segera ini juga setelah kita mulai, kita mau lanjutin yang karena memang mau diberesin kan, ini janji yang kita mau bahas, yaitu dari buku ini Why Did Christ Have to Die. Dan aku coba untuk dalam Tabernacle ini kita bahasnya dalam, ada yang mau coba share prinsip-prinsip yang apa aja yang kalian impress di kemarin sore yang membuat kalian terhibur. Yang mau coba share? Banyak orang itu udah melupakan ayat janji karena mereka pikir Bapak kirim anaknya itu untuk memuaskan dia punya kehausan lah. Padahal yang ayat itu bilang bukan karena itu Bapak kirim anaknya ke bumi, tapi karena so love Bapak. Dan dengan pengertian orang itu salah tentang Bapak, dan waktu diam atau tidak diam, waktu ada perkara atau ada perkara, mereka saling mengerti ke Bapak, dan orang itu lupa sebenarnya. Bisa orang bilang bahwa kematian, bahwa alasan Bapak memberikan anaknya karena Bapak harus dikuasai, perlu diperdamaikan. Perlu diperdamaikan kepada pihak manusia. Dan dengan mengerti bahwa Bapa diperdamaikan kepada pihak manusia, itu menunjukkan bahwa Bapak yang ada masalahnya ada di Bapak yang ada ini. Bapak yang punya kebencian kepada manusia. Dan kebencian itu mau dipadamkan dengan kematian anaknya karena berdasarkan kebencian itu. Padahal ternyata Bapak tidak pernah diperdamaikan karena Bapak solo. Kalau Bapak Islam, dan Islam itu membuktikan bahwa Bapak never change. Tidak pernah berubah. Bapak nggak ada empty. Bapak nggak ada yang mati. Dan Bapak
Dan Bapak berikan anaknya dibilang di 3:16 berdasarkan apa? Berdasarkan love. Berdasarkan love-nya, berdasarkan dia punya alamnya, dia punya nature, itu love. Bukan karena dia Bermusuhan atau punya minta kebencian kepada manusia, lalu dia mau diperdamaikan. untuk manusia Perdamaikan. diperdamaikan. Ada lagi yang mau review, yang dia ingat, yang kalian ingat di yang kemarin, prinsip yang menghibur kalian selain itu? Dikatakan bahwa kalau saya salah mengerti karakter Bapak, dalam pikiran saja saya sudah salah mengerti, itu saya sudah berdosa. Jadi bukan karena saya melakukan satu perbuatan itu baru dibilang dosa, tapi ketika saya salah mengerti saja terhadap karakter Kenapa bisa Bapak. begitu? Kenapa kita tanpa melakukan apapun? Karena Hanya dari karena salah mengerti, karena dari pikiran itu nanti akan timbul perbuatan. Kalau udah pikirannya salah, ya perbuatannya akan mengikuti gitu. Makanya dari pikiran dulu. Oke. Aku bantu tambahin bahwa hukum itu Adalah Ada transkrip karakter Bapak. transkrip dari Tuhan punya karakter. Jadi di saat orang melanggar hukum, itu sama dengan dia melanggar transkrip Tuhan punya karakter. Jadi di saat orang bermasalah dengan karakternya Tuhan, dia salah mengerti Tuhan punya karakter, dia kan melanggar hukum. dia belum bikin apa-apa kan? Di situ hanya bicara kesalah pengertian Itu udah pihak dosa. manusia. Apakah itu sama dengan melanggar? Enggak. Sama dengan melanggar. Yang salah mengerti sama dengan melanggar. Iya kan? Iya. Salah mengerti Tuhan punya karakter, salah mengerti transkrip karakternya, yaitu hukumnya, itu sama dengan dia kita melanggar udah hukum melanggar. itu. Tapi dalam posisi dia salah mengerti, Sudah berdosa. dia tanpa bikin apa? Tanpa bikin pelanggaran hukum. Tanpa bikin pelanggaran tindakan hukum. Ini soal pengertian. Tapi itu Karena udah ingat itu, hukum itu karakter Bapa yang tertulis, transkripnya dari Tuhan punya karakter. Oke. Ada lagi? Bagus itu. Ada lagi? Ada yang sedetik itu apa? Yang sedetik aja pun bisa fatal. Itu larinya kemana? Oh iya. Itu larinya ke yang tadi, God's love. Di saat saya karena kondisi, situasi, akhirnya saya terdorong untuk mencabut bahwa Bapak itu bukan love dalam pikiran saya, ya kan? Itu dengan cara saya bilang, nah saya udah beres nih, saya udah nggak ada kesempatan lagi untuk bertobat, saya udah hilang udah. Nah 1 detik saya muncul pikiran itu, itulah bukti bahwa saya sudah salah memandang, sudah salah memandang Tuhan punya karakter, bahwa dia itu adalah love. kasih Kita yang berpikirnya bahwa Bapak segera mau langsung merahnya. menghukum kita, segera mau makin kita, segera akan memberikan penghukuman, dan dia tidak akan membiarkan satu dosa pun terlewat tanpa ada penghukuman. Itu yang kita pikirkan, karena dia sudah belajar bahwa itu Kerajaan setan punya berarti aturan. justice siapa? Justice-nya setan. Untuk meminta bahwa setiap dosa untuk ada Menerima hukuman. punishment-nya. Dapat? Untuk satu dosa aja kita berpikir, udah, Tuhan udah akan siap. Atau misalnya kasus lain kayak pengertian ini kan, yang orang sering bilang tuh karma, kan? Dia tunggu, nanti ada waktunya, akhirnya Nyampe. imbal baliknya datang juga dari apa yang dia udah buat. Lalu dia bilang dalam pikirannya, oh ini Tuhan Balas dendam. akhirnya menggunakan waktu inilah, kesempatan inilah untuk membalaskan dendam dia dari perbuatan saya yang jahat atau orang itu jahat. Ya, kayak keserempet motor, lalu luka atau kakinya kena pisau, gitu kan, 2 minggu. Dan saya bilang langsung, Tuhan ini lagi murka kepada saya, dia sedang memberikan penghukuman kepada saya, karena dia nggak bisa, kalau dia Tuhan yang begitu tegas, dia nggak bisa membiarkan satu dosa pun
Tidak kelewatan menerima hukuman. untuk Tidak terima hukuman. tidak menerima penghukumannya, karena dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yang tegas. Gak mungkin ada satu dosa yang dibiarkan. Pengertian siapa itu? Setan. Oke, dapat kan? Nanti pas kalian berdosa lah, kalian baru ngerti betapa susahnya untuk mempertahankan pikiran itu. Bahwa Tuhan itu dia nggak tertarik untuk membalaskan dendam ke kita. Tapi dia biarkan kita, ini kemarin Yudit, dia biarkan kita untuk menerima apa yang menjadi konsekuensi alamiahnya dari kita punya tindakan, yaitu saat kita korek api nyalain, panas, itu bukan Tuhan punya murka untuk tangan kamu meleleh. It's not. Itu konsekuensi alamiah. Saya tidur terlambat, konsekuensi alamiahnya saya satu harian Soak. nggak bisa aktivitas dengan bagus. Itu Tuhan biarkan karena dia punya hukum. Itu hukumnya dia. Dapat? Itu untuk menyatakan bahwa soalnya saya di hari itu, hancurnya saya di hari itu karena Tuhan punya murka, akibat saya melanggar. Itulah pengertian tentang saya punya Tuhan yang udah kata salah. Lalu itu benar-benar konsekuensi alamiah dari apa yang saya lakukan semua. bisa kan? Dapat ya? Konsekuensi alamiah. Oke. Nah, ingat gak prinsip yang lain yang kita temuin juga, bahwa konsekuensi alamiah juga memang pada dasarnya begitulah Tuhan cara kerjanya. Ada ingat gak yang lain? Di pembahasan apa kita bisa melihat bahwa memang itu konsekuensi alamiah untuk dia begitu. Roma 6:23. Roma 6:23, ya, ingat kan? Bapa dan anak adalah sumber kehidupan untuk kita berada di luar dia, bukan karena dia punya murka, bukan karena dia capcip-cup ngaci untuk pilih siapa yang mati, enggak. Dia bukan sewenang-wenang. Kamu keluar dari dia sumber kehidupan, kamu mati. Itu konsekuensi alamiah. Saya lihat kan itu. Tuhan tuh nggak boleh milih. Oke. Ada lagi? Yang diingat? Enggak? Ada lagi? Oke lah, kita sambil review lah ya, sambil mandi ya. Ini prinsip-prinsip kecil yang ini kayaknya sengaja kan dia sengaja dikasih bold untuk menyatakan apa yang dia nikmati sebagai prinsip yang menghibur dia. Oh, yang great joy itu tadi ya? Ya, yang great joy itu. Jadi kita mau coba ngerti ya. Kayaknya ini adalah bagian pertama yang ada bold. Ya, ini bagian pertama yang ada bold. Oke. Semua manusia telah berdosa, Roma 3:23 dan ayat 12. Dosa adalah Keterpisahan saya dengan God, permusuhan. Dosa, Enmity against God. permusuhan terhadap Tuhan. Oke. Ayatnya di mana? Buktikan bahwa itu benar. The carnal mind is enmity against God. For it is not, karena itu tidak tunduk kepada hukum dan tidak mungkin dia akan bisa tunduk. Ini perlu perenungan ya. Ini perlu perenungan. Beda dua hal untuk bilang bahwa dia tidak tunduk pada hukum. Oke, tidak tunduk pada hukum, sama beda untuk bilang bahwa dia tidak dapat tunduk pada hukum. Di sini Paulus benar-benar kasih bersih pemikiran seseorang ketika dia baca ayat ini. Ada kemungkinan bahwa memang carnal mind ini bisa aja nanti tunduk pada hukum. Padahal tidak akan pernah bisa. Jadi saat kita berpikiran bahwa kita berharap pertobatan itu berdasarkan carnal mind, itu nggak akan pernah datang waktu itu. Karena carnal mind nggak bisa. Karena carnal mind tidak dapat, dia nggak punya kesanggupan untuk ditundukkan
terhadap hukum. Kesanggupan pun dia nggak punya. Mau bicara sesuatu, mau bilang semut terbang, Enggak bisa. karena dia Karena bukan hanya nggak bisa terbang, bukan hanya dia nggak terbang, dia nggak bisa untuk Tidak terbang. mungkin bisa terbang. Bisa dapat itu perbedaannya. Dan ini bicara dari carnal mind sendiri. It is not subject to the law. Dia bukan hanya bukan dia tunduk pada hukum, dia nggak tunduk sama hukum, tapi juga dibilang Tidak soal bisa. ketidaksanggupan dia untuk tunduk pada hukum. Nah, kalau kita nggak ngerti ini, kita akan ada titik di mana berpikir kita akan bertobat dari premis, dari dasar bahwa kita bertobat berdasarkan kita punya carnal mind. Padahal carnal mind kita nggak akan pernah dia ditobatkan, karena dia nggak akan pernah tunduk pada hukum dan tidak akan punya kemampuan itu. Jadi salah dong bilang nanti juga bertobat. Pertobatan itu bukan berdasarkan carnal mind. Karena carnal mind nggak akan pernah mencapai titik di mana dia tunggulah kalau dia akan bertobat. Enggak, carnal mind nggak akan pernah dia bisa bertobat. Makanya kalau kita baca ayat selanjutnya akan dikasih dua pilihan, dua mind, carnal sama spiritual. Spiritual ini yang kita bisa mau pakai. bertobat. Carnal mind ini sampai kita ketemu Tuhan Yesus Nggak akan pernah, karena nggak punya kemampuan itu. Sampai semut, sampai mau jadi kayak gimana pun, dia nggak akan pernah bisa terbang. Nah, ini premis yang perlu kita ngerti. Ini adalah mind yang terdapat dalam jiwa kita. Ada mind di dalam kita. Ini yang berkerajaan. Ini yang selalu bertahan di punya pikiran bahwa saya selalu benci sama Tuhan. Dan kalau berdasarkan ini, saya akan pernah nggak benci nggak? enggak. Nggak akan pernah. Saya akan selalu dalam titik benci sama Tuhan. Dapat ya? Kita punya jiwa, masing-masing kita punya jiwa ini. Kita punya dua mind ini, carnal dan spiritual. Dan dari basis carnal tidak akan dapat dia ditobatkan, nggak akan pernah dia punya kesanggupan untuk tunduk pada hukum. Berarti carnal mind itu memang nggak pernah berubah ya? Nggak akan pernah berubah. Tadi kau bilang di kita ada dua mind. Iya. Carnal Karena mind dan carnal dan spiritual spiritual. mind. Kalau cuma ada satu carnal kita udah beres. Nggak ada harapan kita. Artinya yang bisa mempertobatkan tadi yang kasih bilang itu bukan karena Bukan karena. Itu spiritual. Makanya bayangin Paulus, Maksudnya dia ada dua bersamaan. iya bersamaan ya. Dan ibu akan tentukan main mana yang berkerajaan di pikiran di jiwa ibu. Ibu. Oh itu Pikiran. namanya ada pilihan. Ya. Ada yang dilayani, ada yang tidak dilayani. Ya, walaupun itu terlalu kulit. Karena ingat kayak yang kemarin. Kalau kita lihat dosa sebagai 134, John 134, ya, kita kan selalu muter-muter di kata Dosa. Pelanggaran kalau hukum. dosa adalah hanya ambil 1 John 34, kita hanya akan muter-muter dosa kita di persoalan apa? Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Bukan. Choice, Oh, pilihan. Karena kita lihat dosa itu sebagai perbuatan. Milih aja yang benar, milih aja yang benar. Di saat kita memiliki dasar yang berbeda di sini, yaitu dosa adalah kebencian kepada Tuhan. Perbuatan melanggar saya karena saya benci sama benci. Tuhan. Sehingga apakah di situ Tidak ada pilihan. apakah di situ remedinya pilihan? Bukan. Di saat saya lagi benci sama seseorang, apakah itu remedinya pilihan? Dapat? Apakah obatnya untuk kondisi hati yang membenci seseorang? Apakah obatnya itu pilihan? Tidak. Enggak. Kalau itu berupa tindakan, iya saya tinggal pilih aja tindakan ini. Itu 1 John 3 ayat 4. Tapi saat saya punya kondisi adalah benci, Benci apapun yang hati saya dulu yang apa? diperbaiki. Diperbaiki. Apakah itu ada di kesanggupan manusia? Enggak. Kalau ada kesanggupan manusia, kenapa Kesalahan perlu ribuan datang. tahun? Dapat? Apa dulu? Jadi ketika ada dua mind, itu bukan serta-merta kita bisa gampang memilih. Lebih luas daripada itu. Tapi yang kita perlu akui bahwa yang kita harus ngerti sekarang bahwa kita memiliki dua mind, carnal sama spiritual. Dan apakah ada kemungkinan kita bertobat berdasarkan carnal mind? Tidak. Nggak akan pernah. Dia tidak tunduk dan dia tidak akan pernah tunduk pada itu karena dia nggak punya kemampuan untuk ditundukkan. Makanya kita akan temuin kutipan-kutipan yang lebih masuk akal ke kita ketika dia bilang as long as Satan reigns there is self to subdue. Sepanjang setan bertahta di dunia ini,
Itu sampai kapan? Hah? Sampai jam 1. Iya. Oke? Ada diri yang harus ditaklukkan. Lihat gak bahwa Nyonya White berikan ruang, ada bagian dari diri kamu yang Bisa ditaklukkan. tidak akan pernah ditaklukkan sampai Tuhan Yesus sekalipun datang. Karena itu adalah karena main itu. Makanya kalau kamu mau sembah Tuhan yang baru, Tuhan yang baru, bukan berdasarkan karena main ini, tapi roh. tapi berdasarkan spiritual mind. Ini kita perlu ngerti ya. Ini kondisi kita berusaha. Oke? Jadi kenapa kita benci Tuhan? Kenapa dosa adalah kebencian? Karena carnal mind Tidak pernah bisa tunduk pada hukum. enmity against God, dia nggak tunduk pada hukum Tuhan dan tidak bisa tunduk. Semut gak akan bisa terbang. Jadi carnal mind tidak akan pernah bisa tunduk terhadap hukum. Pernah ngerti ini sebelumnya? Kalau kita pikir kita cuma satu mind, kita tinggal pilih aja, pilih. Orang nggak tahu pilihan itu berdasarkan carnal mind. Kayaknya udah biar saya dengan pilihan, tinggal pilih aja, pilih. Nggak tahu pada main mana yang lagi ditinggikan, lagi dimuliakan dalam kita punya jiwa. Kita nggak tahu. Pilih-pilih aja. Itulah kenapa pentingnya untuk tahu apa itu dosa dengan makna yang sebenarnya. Dan dalam hal ini adalah kebencian kepada Tuhan. Jadi kalau kita semua orang berdosa, kita semua punya carnal mind, kita semua benci sama Tuhan. Bisa akui? Dapat? Dalam teks di atas dikutip bahwa manusialah yang membutuhkan perdamaian. Karena manusialah yang bermusuhan di dalam pikiran mereka. Benar gak? Carnal mind mereka. Mereka lah yang bermusuhan. Dalam pikiran atau dalam spirit ya? Dalam pikiran. Pikiran itu carnal mind. Carnal mind. Tadi dibilang. Karena mereka adalah musuh dalam pikiran mereka. Mereka based on apa? Carnal mind. Apakah mereka bisa bertobat berdasarkan carnal mind? Gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Oleh karena itu, karena semua orang telah berdosa, maka secara naturalnya, secara alamiahnya, semua orang adalah musuh. Bermusuhan dengan Tuhan. Oke? Karena semua orang sudah berdosa, karena mereka punya pikiran adalah karena adalah enmity against God, mereka semua secara alamiahnya brojol, Sudah berdosa. brojol, mereka adalah bermusuhan kepada Tuhan by nature, secara alamiahnya. Dan itulah yang kita juga baca di Roma 5 ayat 10. Saat ini bagian yang cukup penting. Roma 8 ayat 6. Yang tadi kita ayat 7 sama ayat 6 ya. Tetapi dosa adalah kematian. Kenapa dosa kematian? To be carnally minded, untuk pikiran menjadi karnal adalah kematian. Dapat? Kalau pikiran kita yang bertata adalah karnal, dan kita tahu karnal itu tidak akan pernah ditobatkan, apa yang kita akan selalu dapati? Kematian. Simpel nggak? Karena untuk berpikiran karnal adalah kematian. Roma 8 ayat 6. Itu prinsip banget. Itu prinsip banget. Oke, dapat ya? Kita punya dua mind, carnally minded and spiritual minded, dan manusia pada dasarnya langsung hanya memiliki carnally minded, dan carnally minded is bukan dia akan membawa kematian, itulah kematian itu. Bukan dia akan merasakan kematian, itulah kematian. Untuk carnally minded kematian. Bisa lihat nggak? Kalau dia dapat ditobatkan, apakah dia kematian? Bukan. Enggak. Karena tinggal ganti aja waktunya, tunggu waktu. Dia akhirnya bertobat. Tapi kenapa dia bilang carnally minded adalah kematian itu? Itulah kematian. Nggak bisa Itu setuju dengan kalimat bahwa yang tadi dibilang carnally minded tidak akan pernah bisa ditobatkan. Tidak akan pernah tunduk pada hukum. Dan itulah si kematian itu. Misalnya bisa masuk akal sekali untuk Paulus tulis itu ayat 6 ayat 7-nya. Dapat ya? Oke.
Tapi sebelum lanjut dijelasin dulu dong karena main itu dong. Berpikiran yang bukan spiritual lah. Apapun itu, kekhawatiran, banyak lah itu banyak banget tuh. Tapi semua yang bertentangan dengan apa yang Tuhan bilang Itu karena main. itu karena iman. Khawatir, self pity ketika dosa terlalu berlebihan, udah menguasai pikiran saya nggak bisa tembus lagi ke kegelapan. Awan itu semua banyak. Akhirnya karena kedagingan itu maksudnya daging seperti ini, begini maksudnya lapar, Oh enggak. oh bukan ya, permusuhan, oh makanya yang jelek-jelek itu ya, permusuhan, kebencian, terus Iya. Kalau kita ngelihat dari konsep bahwa dosa itu permusuhan, kita nggak akan berhitungkan karena itu berdasarkan membunuh, ngomongin orang di belakang atau gosip, lalu salah menghakimi orang. Enggak itu. Karena kita melihat bahwa pada dasarnya dosa itu adalah kebencian. Jadi kebencian itu yang mau diberesin. Itulah karnalnya itu. Tapi kalau kita bicara soal perbuatan ya nanti balik-baliknya yang tambal ban terus. Hanya soal milih dan udah berbukti bertahun-tahun nggak pernah beres. Karena selalu kita mikir bahwa dosa itu cuma sekedar pilihan. Padahal dosa adalah suatu keadaan hati kita di mana kita bertentangan dengan hukum Tuhan. dengan Tuhan sendiri. Itu dosa itu bicara keadaannya, keadaan hati kita, keadaan kita punya jiwa, bukan pilihan, bukan soal tindakan. Tindakan itu cuma nunjukin apa yang sebenarnya menjadi bagian keadaan diri kita. Salah ngerti dosa, mau cokokin bawang putih, madu, segala macam, gak akan pernah beres persoalannya. Karena saya selalu melihat dosa adalah perbuatan. Pilih aja. Tapi kalau kita ngerti dosa adalah pembencian, udah. Saya udah kayak tadi di sungai itu udah lemes aja ya. Saya emang sadari bahwa saya yang benci. Yang benar tentang pilihan itu gimana jadinya? Yang benar tentang pilihan itu gimana jadinya? Karena saya sering pulang orang. Tuhan punya hukum. Saya bertentangan sama dia, saya bermusuhan sama dia. Hukum dia jadi saya turutin enggak? Enggak. Itu apa namanya? Pilihan. Jadi gitu-gitu aja terus. Itu namanya apa? Ketika saya melanggar hukumnya Tuhan. Dosa. Apa itu karena pilihan? Iya. Aku ulang ya. Aku benci sama Tuhan. Tuhan tuh punya hukum. Aku ulang lagi. Aku benci sama Tuhan. Tuhan punya hukum. Saya nggak turut hukumnya. Kenapa saya nggak turut hukumnya? Saya nggak suka karena benci. Saya benci sama orangnya. Nah terus kan kalau berdasarkan penurutan hukum, kalau dosa karena pelanggaran hukum dan solusinya adalah pilihan. Nah pilihan itu yang gimana? Justru solusinya apakah pilihan? Apakah pilihan ya? Jadi bukan solusinya pilihan. Iya. Apakah ketika saya benci sama orang? Apakah jadi saya milih untuk pilih kata-kata yang bagus, sopan santun sama dia kalau berhadapan sama dia? Apakah itu solusinya? Apakah saya memilih untuk memilih kata-kata yang baik, berbaju yang sopan, bertindak kata yang sopan? Apakah itu solusi dari kebencian saya pada orang itu untuk ketika saya bertemu dengan orang itu? Bukan. Enggak. Apa solusinya? Dirinya diperbaiki dulu hatinya. Dia diperdamaikan. Dia diperdamaikan. Hatinya diperdamaikan. Ini bukan masalah pilihan, tapi memang hatinya. Bisa lagi ya? Kemustahilan di pihak kita. Untuk Bisa. kalau kita ngomong soal pilihan-pilihan terus. Cuma berarti kalau pilihan terus cuma di luarnya aja ya, yang kayak seperti kamu bilang tambal tulang aja, tambal aja. Tapi yang intinya itu nggak Nggak dibenerin. pernah beres. Jadi kalau kita mencoba memilih untuk berbuat baik kepada seseorang, tapi sebenarnya kita benci orang itu seperti orang munafik kan. Dia munafik, dia di luar mau melayani, tapi hatinya sebenarnya tidak dibenerin. Nah, yang disebut dengan pilihan itu tadi perbuatan-perbuatan itu. Gitu. Sementara sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah saya benci dia, gitu. Itu yang perlu diperbaiki dulu. Nah, setelah kita tidak benci dia, malah cinta sama dia, apapun yang dibilang akan dengan sukacita kita akan lakukan. Gitu. Dapat ya? Dapat yang lain? Ya, dan hukum Tuhan itu di mana-mana. Dari saya punya exercise, hukum kesehatan,
dan hukum jiwa, itu semua bukti bahwa saya masih ada kebencian sama Tuhan. Jadi bisa lihat nggak? Bisa beda nggak stresnya, arah stresnya beda. Kalau saya ngertinya bahwa suatu pilihan, saya ntar di kamar nangis, kamu kenapa milih itu, kenapa saya masih jatuh lagi, kenapa nggak pilih ini. Tapi kalau kita ngerti bahwa dosa itu kebencian, pas saya masuk ke kamar, saya langsung ngomong, Tuhan saya jujur ya, saya masih benci sama kamu. Karena pelanggaran saya detik itu, buktinya saya masih bermasalah sama dia. Oh, jadi bukan dilihat perbuatan-perbuatan. Oh, saya Bisa lihat gak nilai stresnya beda, nilai penekanannya beda. Dapat gitu. Kalau saya melihat hanya gerakan tindakan dosa itu, masuk kamar ya pukul-pukul meja, kenapa saya masih beli itu, kenapa beli itu. Kan aku nggak bakal kayak begitu. Kenapa saya masih beli ini, masih kasar sama orang ini. Itu malah manifestasi dari kebencian saya kepada Tuhan. Nah, berapa tahun kita tambal sulam dan ke bengkel manapun kita pergi nggak akan pernah beres, karena kita ngertinya persoalannya hanya berdasarkan perbuatan hukumnya, perbuatan pelanggarannya, kondisi state of heart, state of the soul, keadaan jiwa itu yang berpersoalan. Apa nih? Dan ketika pas saya berpersoalan itulah apa itu? Dosa. Ya. Itulah kematian. Ingat, nggak dibilang itu akan menghasilkan kematian, enggak. Itulah kematian itu. Kenapa? Karena si carnal mind nggak akan pernah bisa Memberikan. dan kehidupan tidak pernah bisa subject to the law, itu dia. Artinya Masuk akal nggak bahwa itulah kematian itu? Iya, betul. Karena dia sendiri nggak akan pernah ditentukan. Sama hukum. Oke, nah ini bagian ini ya. Dosa adalah kematian, dan karena alasan itulah itu kebencian kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa yang hidup. Dia di dalam Dia adalah sumber kehidupan, fountain of life. Kristus dipanggil sebagai The author of life. sumber kehidupan. Kisah para Rasul 3:15. Kehidupan adalah karakteristik Tuhan, dan Dia memberikan kehidupan kepada semua nafas dan kepada semuanya, segala-galanya. Kisah para Rasul 3:10. Di dalam Dialah kita hidup, kita bergerak, we move, dan kita memiliki jiwa kita, keadaan kita. Kita adalah yang keluar daripada Dia. Itu keluar. Kehidupan Tuhan adalah sumber dari semua yang diciptakan, dan di luar daripada Dia tidak akan ada kehidupan. Tetapi kebenaran pun juga sebagaimana kehidupan adalah karakteristiknya Tuhan. Karena di dalam Kristus tidak ada apa? Kematian. Righteousness. Tidak ada ketidakbenaran. Tidak Di kebenaran. dalam Kristus tidak ada ketidakbenaran. Psalms 92:15. Bagi Tuhan, semua jalan Dia adalah Sempurna. kesempurnaan. Karena kehidupan Bapa adalah sumber dari semua kehidupan, dan semua bergantung pada Dia, maka yang mengikuti adalah Dia punya kebenaran menjadi standar kebenaran bagi semua makhluk yang hidup. Bagi semua makhluk yang hidup yang memiliki intelijen. Karena kehidupannya Bapa tidak lain hanyalah Righteousness. kebenaran, hanyalah righteousness. Therefore, oleh karena itu, kehidupan dan kebenaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Inseparable. To be spiritually minded is life. Roma 8 ya. 8 ayat 6. Di konteks enggak? Mereka yang Ketika dibilang dari awal, the carnally minded adalah kematian, spiritually minded adalah kehidupan, dan dua-duanya nggak bilang bahwa ini akan menghasilkan sesuatu, enggak. Mereka lah kehidupan, dialah kehidupan, dan dialah kematian. Dan ketika saya mati karena dosa, ya kan? Karena saya carnally minded, saya sebenarnya terasing dari kehidupan Kristus. Kehidupan Bapa. Dan kehidupan Bapa
sama setaranya dengan Kematian. nah, Kehidupan anak. kehidupan Bapa setara dengan Kehidupan anak. Kebenaran. kehidupan Bapa sama dengan kebenaran. Oh. Kebenaran. But righteousness as well as righteousness. life. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Jadi pas kita ngomong kehidupan Bapa Kita bicara tentang kebenaran Bapa. adalah bicara tentang kebenaran Bapa. Karena semua kehidupan Bapa itu Kebenaran. kebenaran, perfect, kesempurnaan. Hmm. Oke? Jadi ini kan, ini kehidupan Bapa. Inilah Bapa. Dan di sini ada kehidupan. Dan pas ngomong kehidupan ada. Kebenaran. Kalau saya ngomong di sini ada kebenaran, Ada apa juga? kehidupan, Ada kehidupan. Dua hal itu tidak dapat Dipisahkan. dipisahkan. Dan ketika saya ada kematian, saya berada dalam sini nggak? Enggak. Kalau saya berada dalam ketidakbenaran, saya dalam sini nggak? Enggak. Enggak. Dan itulah buktinya saya dalam posisi Di luar. benci Benci. kepada dia. Saya dalam posisi saya sedang berdosa kepada Tuhan. Karena untuk ada kematian, untuk adanya ketidakbenaran, itu sama sekali bukan karakteristiknya Bapa. Bapa. Di saat itu ada dalam kita, pada saat kita melihat cermin kehidupan kita, kita melihatnya adalah pelanggaran, kita melihat ketidakbenaran, saya tahu bahwa saya Benci Bapa. benci Bapa. Jadi sebagaimana ketidakbenaran, sebagaimana righteousness dan kehidupan tidak dapat dipisahkan, kematian dan ketidakbenaran Tidak bisa dipisahkan. Yes. Ini benar-benar terasing di luar Bapa. Oke, itulah kondisi. Oke. Hal yang sama juga dengan kasih kan, perintah love tidak bisa dipisahkan juga berarti. Ya, betul. Ya, sama betul. Nah, ini yang kemarin kita berapa ya? Karena sekarang, karena kehidupan Bapa adalah standarnya daripada righteousness, itu adalah bukti bahwa segala sesuatu yang berbeda daripada kehidupan Bapa, ini kehidupan Bapa kan? Kehidupan Bapa adalah kebenaran. Adalah juga kasihnya. Tapi dalam hal ini kehidupannya adalah kebenarannya. Jika ada segala sesuatu yang berbeda dari kehidupannya Bapa, itu apa? Bukan kebenaran. Unrighteousness. Di luar sini kan? Unrighteousness. Karena semua yang namanya semua righteousness semua ngumpulnya di mana? Bapa. Ngumpulnya semua di mana? Bapa. Gak ada di makhluk kedua kecuali anak. Oke? Jadi untuk ada, kok beda sih kehidupannya sama Bapa? Udah langsung bukan punya Bapa itu. Itu adalah unrighteousness. Dan semua yang unrighteousness adalah dosa. 1 Yohanes 5 ayat 7. Tetapi jika ada kehidupan di manusia manapun yang berbeda daripada kehidupan Bapa, itu karena kehidupannya Bapa tidak diizinkan untuk mengalir Di dalam di kehidupan dalam dia. kehidupan orang itu. Apa deh? Tidak diizinkan mengalir. Saya melihat bahwa saya unrighteousness. Kenapa itu terjadi? Kolamnya gampang banget kan? Ini Bapa. Semua yang di luar Bapa adalah Unrighteousness. juga kematian. Kematian. Kan? Kalau saya lihat nih kehidupan Alvin, oh kok beda? Kenapa beda? Karena kehidupannya si Bapa Tidak diizinkan mengalir mengalir dalam ke si Alvin. Alvin. Oh, Alvin ya tadi. Jangan Alvin. Dapat kan? Iya. Kehidupan Bapa Karena- tidak boleh mengalir. Karena Tidak cuma ada diizinkan, satu jenis, bukan tidak. karena cuma ada satu jenis kehidupan yang adalah righteousness juga. Yaitu kehidupan Bapa. Karena kehidupan Bapa. Makanya dia nggak sebutkan bahwa ini pilihannya si Alvin. Oh, bukan. Bukan, itu karena kehidupannya Bapa nggak diizinkan mengalir dalam si Alvin. Karena hanya ada satu jenis kehidupan yang adalah righteousness. Righteousness. Yaitu Yaitu kehidupannya kehidupan Bapa. kehidupan Bapa. Oh, Simpel aja. jadi nggak ada pilihan-pilihan itu sebenarnya di situ ya. Ya, ini kita mau lihat prinsip ya. Kita mau lihat prinsip. Kenapa orang ada righteousness? Karena prinsipnya satu-satunya jenis kehidupan yang adalah righteousness, yaitu kehidupan Bapa, nggak masuk dalam dia. Makanya kita lihat di kehidupan orang itu, si Alvin adalah righteousness. Nggak ada jenis kedua lagi kehidupan yang life juga righteousness, di kehidupan lain nggak ada. Cuma hanya ada satu jenis kehidupan ini begitu, yaitu kehidupannya Bapa.
Di konsep temu yang ada di Alvin perbedaan dengan kehidupannya Bapa, karena kehidupannya Bapa nggak ngalir di dia, dia yang nggak izinkan itu. Oke, aku mau review sebentar. Di Bapa itu kan righteousness. Kalau ada orang yang unrighteousness, contohnya Alvin, maka kehidupan righteousness-nya Bapa itu tidak diizinkan mengalir. Bukan maka. Karena Alvin, Oh, itu kehidupan karena Alvin yang unrighteousness itu karena kehidupan righteousness Bapa itu tidak diizinkan mengalir ke dalam karena diri. cuma hanya ada satu jenis kehidupan yang adalah Righteousness. yaitu kehidupannya Bapa. Jadi kalau bicara soal pilihan gimana ya? Diizinkannya. Iya betul. Saya yang nggak izinkan. Betul. Kamu pilih untuk tidak Semua perbuatan mengizinkan. righteousness kita miliknya siapa? Karena premis ini, karena dasar ini, karena mengetahui bahwa hanya satu-satunya jenis kehidupan kalau ada righteousness di seseorang, karena ada kehidupan Bapa dalam dia, bukan karena dia berjuang menghasilkan itu. Jadi bukan pilihan kamu ya untuk kamu terima righteousness ya, karena Tuhan Pilihan izinkan. untuk mengizinkan kehidupan Bapa mengalir di dalam dia. Bagian kamu adalah mengizinkan atau tidak mengizinkan kehidupan. Kalau udah ngalir satu kehidupan Bapa, Ya udah pasti perbuatannya akan benar. Jadi nggak perlu pilih. makanya yang dibicarakan tuh bicara izinkan alirannya. Betul. Ya nggak mungkin lah diizinkan mengalir kalau cuma sampai ya sini aja lah. Kalau sini jangan, nggak bisa. Fullness. Oke, paham. Tetapi di mana tidak ada kehidupannya Bapa, but where God's life is not, di mana kehidupan Bapa tidak ada, Kematian. apa yang ada di situ? Kematian. Kematian. Gampang banget ya? Ini pengulangan Roma 6:3 biar kita punya tiang-tiang yang tadinya belum kokoh soal 6:3 makin kokoh bahwa memang kita berada di luar Bapa dan itulah kenapa saya Mati. kematian. Kan saya karena main dan saya pikirkan oleh main bisa ditobatkan, padahal karena main itulah si kematian itu sendiri. Itu sih program. Jadi kalau udah karena main nggak akan bisa ditobatkan ya? Gak akan pernah ditobatkan, tapi kita akan selalu punya itu sampai Tuhan datang. Makanya kita punya spiritually Main. Siapapun yang di luar harmoni dengan Tuhan, siapapun yang di luar harmonisasi dengan Tuhan, Enmity against him. dia sedang benci kepada Tuhan. Dan dia memiliki kematian yang sedang bekerja di dalam orang itu. Mungkin dia belum mati detik itu. Iya, Tapi ada bekerja. kematian yang sedang bekerja. Iya. Proses Pasti ya, mati. terjadi proses kematian. Tinggal tunggu waktu. Ini gue kasih spill dikit lah ya dari buku yang gue translate. Genesis 2 ayat 17 itu ketika Tuhan bilang, "You shall not surely die." Engkau akan segera mati. Terus aku shall surely die. Bisa kamu Engkau pasti mati. Di hari engkau makan, engkau akan mati. Di yang literal translation itu jenis translation yang lain. Jadi itu translate yang benar-benar literal dari bahasa Ibrani itu. Sebenarnya Tuhan bilang di situ adalah di detik hari itu engkau makan, Kamu akan. engkau sedang sekarat, engkau menuju ke kematian. Kenapa ada bisa begitu? Karena Tuhan tahu kalau orang kayak begitu modelnya, sekali dosa langsung mati, sekali dosa langsung mati. Kalau cara sistem kerjaan Tuhan begitu, udah buyar nggak kita semua? Iya. Udah buyar dari awal. Tapi dari awal Tuhan menghadapi dosa di bumi ini, dia nggak bilang di hari engkau mati engkau akan mati. Engkau di hari engkau makan, engkau sedang sekarat menuju kematian. Dan dengan ada waktu itu, itulah kesempatan di mana dia bisa mengerti apa yang salah dari dia punya pikiran, Masuk akal. dia punya main. Karena nggak di hari itu dia langsung mati. Tuhan berikan waktu. Is that loving God? Bukan kan Tuhan? Bisa tidak berpikir 2017 dalam pengertian itu? Siapa yang menjadi raja dalam pikiran kita? Setan. Walaupun kita seperti bahan, bersentuhan, nyanyi. Dan kematian adalah sesuatu bagian dia yang dia tidak dapat cegah, dia tidak dapat elakkan, inevitable. Jadi, nah ini penting. Jadi bukan karena
suatu perintah, suatu hukuman yang sewenang-wenang, bahwa upah dosa adalah kematian, itu justru hasil dari secara alamiahnya tentang hal tersebut. Dosa adalah oposisi kepada Tuhan, berontak kepada Dia, dan terasing dari dia punya makhluk, dia punya being. Dan untuk terpisah dari Tuhan adalah kematian. Karena tidak ada kehidupan di luar Bapa. Dia, di luar Bapa. Semua yang membenci Bapa Mati. mencintai Kematian. Oh, apa deh? Bahwa wages of sin itu bukan arbitrary decree, bukan suatu hukum yang sewenang-wenang, pilih-pilih, tapi secara alamiahnya karena Tuhan adalah kehidupan, sumber kehidupan, dan Dia adalah righteousness. Di saat kamu berbeda dengan righteousness itu, berbeda dengan ketidakbenaran, dengan kebenaran itu, kamu adalah apa? Tidak benaran. Dan untuk tidak benaran adalah untuk Kematian. kematian. Karena reminder is Dead. dead. Dan kamu berada di mana? Di luar Bapa. Di luar yang ada Kehidupan. kehidupan. Siapa itu? Bapa. Bapa. Untuk di luar Bapa adalah Kematian. wages of sin adalah konsekuensi yang alami. Wages of sin, upah dosa dalam maut, adalah konsekuensi alami. Karena saya ada unrighteousness, dan ketika ada unrighteousness, ada juga kematian. Saya berada di luar Bapa. Dan itu malah kita lihat di hukum-hukum dia. Nih kalau kita bisa tanam ya, tanam. Bilangnya ngomong kimia ya. Ada N, I, sama K. Nitrogen, potasium, sama kalium. Ini masing-masing kan beda. Alamiahnya, ya fosfor. Alamiahnya, kalau saya tahu nitrogen itu untuk daun, saya taruh nih N ke tanah itu, yang tumbuh akan apa? Fokus pada apa? Daunnya. Itu hukum apa? Alamiah. Dan kita lihat itu di semua ciptaan Tuhan tuh, dia tuh orang yang alamiah. Dia tuh nggak arbitrary, dia tuh bukan sewenang-wenang. Semua di hukumnya dia tuh kayak begitu. Sesuatu yang di luar dari matahari akan dingin. Itu alamiah. Tapi kenapa kok di soal dosa kita tiba-tiba memasuki gambaran bahwa Tuhan itu arbitrary, bahwa Tuhan itu sewenang-wenang. Padahal ternyata kalau kita belajar dari buku alam, makanya Nugget bilang kan, alam adalah buku yang kita bisa pelajari. Kalau kita nggak alam, kita bisa lihat bahwa Bapak tuh bergerak bukan sebagai sewenang-wenang. Dan tiba-tiba matahari terbit dari selatan. Itu apa? Menunjukkan apa? Sewenang-wenang. Dan kita akan pernah temukan itu semua bekerja berdasarkan alamiahnya. Tapi kenapa pada spiritual kita nggak Bapak sebagai orang yang sewenang-wenang? Karena kita udah tertib. Dan ini yang coba diresapi ya. Semua yang membenci dia, kenapa kita benci dia? Karena kita memiliki apa yang main. Karena main. Semua yang memiliki karena main, semua yang benci dia, mencintai apa? Kematian. Sampai di sini yang nggak pernah pakai karena main? Nggak pernah apa? Sampai di sini nggak pakai karena main. Atau justru yang kita tahu justru karena main. Dia melewati. Gampangnya untuk tahu bahwa kita menggunakan karena main apa? Kita melihat dosa itu selalu berdasarkan apa? Pilihan. Itu bukti bahwa kita apa? Karena main. Dan lihat, bisa kita punya konsep itu, apa yang kita ciptakan? Dosa. Bukan, kematian. Oh, kematian. Iya. Coba diresapi. Ternyata yang saya cintai Kematian. adalah kematian. Bukan orang lain, ini saya. Walaupun saya pengen hidup di kulitnya saya, itu dengan saya berjuang cari uang untuk mendapatkan kehidupan bersama kehidupan. Pada kenyataannya saya punya jiwa mencintai apa? Kematian. Karena saya benci kepada sumber kehidupan adalah sumber juga kebenaran itu sendiri.
Dapat ya? Bisa kan ya kita punya jiwa ini nggak ada yang lebih mahal daripada kita. Makanya sudah belajar masing. Bisa lihat nggak bahwa nggak ada yang lebih malang daripada kita. Semalang-malangnya kota Malang, Pak Bun. Malangan kita. Dan kalau kalian mau lihat pengalaman yang lebih dalam, kalian coba jujur sama diri kalian bahwa kalian memang orang, setelah kalian mengerti ini, bahwa kalian adalah orang yang mencintai apa? Kematian. Karena kalian menggunakan your carnal mind dalam kehidupan. Ini aku share pengalamanku ya, mengerti tentang dosa itu. Di sana aku mengerti dosa bukan lagi 1, 2, 3, 4. Yang paling berat dalam kehidupanku, ketika aku melihat itu, dan aku benar-benar kayak lagi duduk di meja ini, aku gini, sempak, ngerti dosa kayak begitu. Justru yang paling berat buat aku adalah untuk mengakui bahwa aku memang dalam keadaan itu. Itu yang paling berat buat aku. Karena aku selalu berhasil untuk ya di tempat lama ya. Oke, tapi di titik aku benar-benar ngeliat dosa kayak gini, aku nggak menempatkan ini di orang lain. Aku menempatkan ini di diriku. Bahwa aku yang kucintai adalah kematian. Yang paling berat karena pengetahuanmu kayaknya udah banyak, tapi pas kita menunjukkan keadaan diriku, justru aku ada titik di mana aku mau menolak itu. Aku nggak begitu, ya kamu apa-apaan sih, kamu terlalu definisi saya bahwa saya mencintai kematian, udah hiperbola kamu, udah keterlaluan kamu punya definisi. Dan ketika aku menolak apa yang Tuhan ungkapkan tentang keadaan diriku, mustahil buat aku diobati. Mustahil. Dan itu yang paling berat buat aku. Bisa ngerti dosa itu apa. Tuhan, saya benci kamu. Saya mencintai kematian itu. Dan semua yang saya bikin adalah bukti bahwa saya mencintai Kematian. Semua yang benci Tuhan, mencintai. Di sini tuh yang beratnya itu bukan informasi barunya. Yang berat adalah perenungannya. Iya, makanya sebenarnya waktu dibilang 1 Yohanes 1:9 ya, if we confess our sin, dan sin adalah sebenarnya kebencian ke Tuhan. Ya. Yang kita akui itu bukan tindakan yang kita buat. Tapi Jadi makanya itulah kenapa kita suka kalau udah berdosa kita perlu ngaku. Karena itu sistem yang udah dibangun di kepala kita. Kalau berdosa ngakulah dulu kan. Padahal spesifik, kalau disuruh dispesifikkan ngapain perusahaan yang dibikin apa. Padahal apa yang kita lakukan itu, kita juga aku kemarin sempat aku bilang kemarin, persoalannya itu bukan apa yang dilakukan. Persoalannya adalah kenapa itu dilakukan. Jadi waktu dia mengaku itu sebenarnya mengaku kondisi dia. Nah, ketika orang udah mengaku kondisi dia udah mengakui akar dari permasalahannya. Dan waktu dia udah mengakui bahwa bibitnya atau akarnya itu udah salah, dia nggak akan berusaha untuk memperbaiki apa yang dilakukan. Karena yang diakui itu bukan apa yang dilakukan. Yang diakui sama dia itu, kenapa saya melakukan itu. Itu yang saya akui lah, saya dalam kondisi seperti ini. Tuhan, saya punya pemikiran seperti ini kepadamu lagi. Inilah sebenarnya yang isi hatiku. Nah, ketika dia akui itu semua,
Apakah kita kalau begitu kita mau merubah apa yang kita bikin? Gitu. Enggak. Jadi if we confess our sins itu adalah kalau saya mengakui kenyataannya saya itu apa, itu yang benar. Maka dia itu ya, diakui, tindakan-tindakan itu bakal gampang dia diakui. Saya nggak mengharuskan, saya nggak mengharuskan sama sekali. Untuk Tapi kalau kalian nggak punya gejolak itu, jujur aja kalian belum memandang apa itu dosa dalam keadaan sehari-hari. Kalian belum punya real struggle bahwa kalian punya harga diri harus dihancurkan, dan sadar bahwa kalian punya keadaan adalah kalian orang yang mencintai kematian, dan kalian membenci kehidupan itu, membenci Tuhan itu, membenci kebenaran yang di dalam kehidupan dia. Nggak ada real struggle dalam kalian punya pikiran, kita bermasalah sebenarnya. Permohonan kita belum mencapai itu. Ada satu kutipan yang itu maning bagian di statusnya itu, aku ingat banget, sering kurang. Kekurangan kita bukanlah kekurangan informasi, tapi kekurangan kita, dia bilang, dibandingkan kadang-kadang. Seandainya seseorang merenungkan sebagaimana seharusnya itu direnungkan, sudah banyak perubahan. Ini nilainya bukan dinilai informasi apa yang saya mau tambahkan dalam pikiran saya, tapi perenungan yang sebagaimana yang saya sudah bikin dalam otak saya. Karena itu yang menghambat saya punya pertumbuhan. Itu yang menghambat saya pertumbuhan. Aku sendiri punya struggle untuk mengakui bahwa aku mencintai kematian itu. Karena aku nggak lihat itu di kacamata aku. Aku orang yang baik, aku gimana semua dalam kacamata aku semua. Kalau kita mau diubahkan tuh sesuai dengan kacamata Tuhan, dengan apa yang diungkapkan dalam kitab tentang keadaan kita. Tapi itu kita tolak, karena kita nggak sanggup menerima bahwa itulah keadaan kita yang sebenarnya. Saya benci Tuhan, saya benci kebenaran itu, dan saya mencintai akan kematian itu. Saya perlu gitu, saya perlu mau kemana-mana, nggak mau hilang. Apa itu? Apa yang kamu tinggal? kematian. Kematian. Digendongnya baik banget sih. Ini kesukaan, ini kecintaan. Apa itu? Kematian. Itu karena saya benci siapa? Gitu. Dan itu adalah karena main. Itulah kita. Oke, ini penampilan bot ya. Jika setelah mengerti bahwa manusia lah yang memberi karma, yang karma adalah enmity against God, Roma 8 ayat 6. 6 apa 7? Tadi sih bilang 6. Karena 5 6. Oh, tapi kebencian against itu 7. Oh. Dan itu yang menunjukkan bahwa saya enemies kepada Tuhan. Lalu bilanglah orang ini benar, tapi kamu sudah menyatakan bahwa semua persoalan pendamaian itu persoalannya di manusianya. Padahal saya selalu diajarkan bahwa kematian Kristus untuk Memperdamaikan Tuhan kepada manusia. Bahwa Kristus mati untuk memuaskan Tuhan punya keadilan, Tuhan punya justice, dan untuk meredam Bapak punya marah, Bapak punya luka. Tentu saja kita sudah meletakkan masalah rekonsiliasi di mana kita telah menaruhnya. Dan walaupun masih banyak yang perlu dibicarakan tentang kebutuhannya manusia diperdamaikan kepada Bapa, apa yang banyak mau dibicarakan? Kebutuhan akan manusia diperdamaikan kepada Bapa. Tetapi tidak pernah akan ditemukan suatu clue ada kebutuhan di mana Bapa diperdamaikan kepada Manusia. Dan untuk menyatakan hal kebutuhan tersebut, menyatakan bahwa ada kuburan karakter Tuhan yang bermasalah terhadap ada kuburan masalah yang ditempatkan kepada karakternya Tuhan. Dan ide ini datangnya ke dalam gereja Kristen melalui Pausan. Dan itu dibawanya melalui paganisme, kafiran. Yang Protestan tuh aku baca tuh tentang apa ya? Yang mana itu harus punya ide tentang Tuhan bahwa dia adalah makhluk yang amarahnya harus dipadamkan melalui
Korban. sacrifice. Nah, ini kita ulang aja ya. Tapi berhenti sebentar dan berpikir apa sih artinya rekonsiliasi. Adanya kebencian, ada satu-satunya kebutuhan untuk Rekonsiliasi. ini semalam ya, Mm-mm. nah ya semalam ya. Mm-mm. Oke, kita akan baca aja sudah ya. Tetapi tidak ada, di mana tidak adanya kebencian, tidak ada kebutuhan untuk diperdamaikan. Manusia secara alamiahnya terasing daripada Bapa, dia adalah pemberontak penuh dengan kebencian, full of enmity. Oleh karena itu manusia yang perlu diperdamaikan kepada Bapa agar dia punya kebencian be taken away. Ketika John 1:29 dibilang, Behold the Lamb of God which taketh away sins of the world. Apa sin? Enmity against God. Pas kita lihat the Lamb of God, apa yang ke take away? Enmity tadi Enmity. Pas saya punya kebencian ke take away, diambil, saya cinta nggak sama hukumnya? cinta. Melanggar nggak? Enggak. Apa yang buat kebencian bisa tersingkirkan? Behold the Lamb. Iya, karena there is no fear kan ya. Jadi nggak bisa ada dua tuan. Jadi kebencian itu atau fear itu bisa dicabut cuma karena love itu bisa. Casted out fear. Sama kan? Take away sin sama casted out fear. Di 1 John 4 ayat 18. Love, perfect love, membuang fear. Sedangkan ini juga behold the Lamb of God, Menyingkirkan dosa. take away sin. Dan cuma satu oknum yang memiliki perfect love, Bapa. Tapi kita nggak bisa tahu Pak. Gimana? Jadi apa sih tujuan akhirnya memandang anak? Behold the Lamb. Oh, bagus. Supaya kita bisa dekat. Bukan kita lah. Dengan kita memandang kita dekat away to sin. Ya. Kita take away. Dalam memandang anak, Ketika memandang behold the Lamb, anak, hasilnya apa? dekat away to sin. Empatinya ditarik. Mantap. Kenapa? Enmetinya, kebenciannya yang ketika kita Sinnya. mau pakai prinsip dosa itu ya, prinsip dosa yang itu ya, bahwa Enmity. sin itu enmity against God. Ini soalnya terjemahannya Kita nggak berusaha lagi kan, behold the Lamb of God, yang mana pelanggaran kita, perbuatan kita dicabut-cabutin. Padahal bukan perbuatan. bukan itu, tapi Padahal apa? enmity. Enmity-nya yang mau dicabut. Bukankah itu memenuhi Kejadian tidak 3:15? Ya, ini prinsip banget. Sudah pernah ada di Tuhan, makanya kayak spiritual yang kenal nanti cuma bisa ada di Tuhan. Jadi bisa kita benci Tuhan, kita mencintai apa? Kematian. Saat kita mencintai kematian, membenci kematian, mencintai Tuhan Dan tidak melanggar hukum. Di saat kita behold the Lamb of God, apa yang benar-benar keambil? Enmity. Enmity-nya. Apa yang berdiam di sini? Love. Oh, yang setelah di take away. Gak ada lagi kebencian kepada Bapak. Simple gak sebenarnya bosku? Iya. Bukan soal perbuatan yang mau dicabut-cabut kayak nyabut bulu ayam, cabut. Tumbuh lagi. Prinsipnya itu. Tumbuh lagi bulu ayam. Bisa nggak Tuhan? Bisa nggak sekarang Tuhan punya bengkel tuh apa sih sebenarnya? Gitu. Bukan bengkel yang kita selama ini bertahun-tahun kita kayaknya udah pusing banget ya, kayak mentok kan? Ya, tambah sulam itu. ya, performance. Tapi kita lihat bahwa bengkel Tuhan itu bicara soal your heart being changed. Kau punya Aku akan memberikan hati yang baru. Iya. Hati yang tanpa hatinya kebencian. Satu titik ada kebencian, Enggak. bukti bahwa saya Kita disingkirkan itu hati. love, Enggak. love kematian. Makanya ini enggak punya kehidupan. Gimana love kematian? Di saat ada seseorang yang hate dia punya brother, satu titik aja dia hate brother. Dia adalah. Enggak ada kasih bapak di dalam dia. Oh. Karena enggak ada bisa ada dua hal berdiam di dalam orang itu. Jika dia membenci dari satu hal, benci satu orang,
kakek Bang Abed yang udah pergi ya. Terus kita benci sama dia. Di edit orang yang luar kalau kita benci. Kita udah bukan Dan ini adalah level kebencian ini jangan orang lain yang nakar, ini masing-masing kita yang nilai. betul. Kita pura-pura sosok Ramah. nggak benci padahal benci. Jangan. Kita yang harus jujur. Dan kita punya itu, kita nggak memiliki apa? Kehidupan Bapak. Kita nggak memiliki love. Alhamdulillah. Oke, itu prinsip kerajaan Tuhan. Nggak ada yang masuk kerajaan Tuhan tuh full of love. Ada satu benci. Ada kebencian, itulah memusnahkan seluruh kasih love. Nggak ada sebetulnya. Kan tadi bilang memang ada kutipannya, nggak boleh ada one spot itu loh. Tidak boleh ada satu titik pun. Iya, tapi Dan bisa, oke. Karena beliau ngomong itu, misalnya dia bawa itu bukan bicara perbuatan lagi, salah. Iya. Bicara yang betul. Titik diri kamu ada kebencian kepada Tuhan. Dan siapa yang sanggup beresin kita punya empati? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau COVID habis kita memandang, nggak kecabut empatinya, Artinya salah pandang. kacamatanya perlu ganti lagi. Karena nggak ada dibilang solusi kedua. Behold the Lamb of God who is taken your enmity. The enmity of the whole world. Enmity-nya aku, enmity-nya si Ruth. Bagaimana bisa dicabut? Bilang katanya, behold the Lamb of God. Apa pelajaran yang saya bawain? Jadi satu, and God saw, Tuhan melihat. Oh. Bisa nggak diulang lagi itu, memandang itu. Tetapi oleh karena itu manusia lah yang perlu diperdamaikan kepada Tuhan karena untuk take empathy away, untuk mencabut dia punya kebencian. Tetapi Tuhan tidak memiliki kebencian di dalam dirinya. Karena apa? Love, that is love. Yang tiga katanya? That is love. Konsekuensi sehingga tidak ada kebutuhan untuk dia diperdamaikan. Karena di dalam dia nggak ada enmity, nggak ada kebencian. Dialah love itu. Tidak ada kemungkinan itu. Karena di mana tidak adanya rekonsiliasi disebabkan karena tidak adanya empathy. Tidak adanya rekonsiliasi karena tidak adanya empathy. Tidak ada empathy. Oke, ini tadi yang udah dibahas ya, yang tadi itu ya Thomas. Ini dia. Sekarang kita mau renungin lebih dalam lagi, further. Kita mau lebih lihat lagi apa artinya rekonsiliasi. Itu berarti rekonsiliasi, perdamaian itu berarti ada suatu perubahan di pihak yang diajak berdamai. Ada apa? Ada perubahan di orang yang diajak berdamai. Jika seseorang memiliki kebencian di dalam hatinya kepada seseorang, harus ada perubahan yang radikal terjadi di dalam dia sebelum dia dapat sekarang renungkan ini. Kita mau coba lihat apakah do we have that radical change? Apakah kita memiliki perubahan radikal itu? Radikal. Iya. Nggak salah. Benar-benar progresif. Iya. Dengan radikal itu artinya ekstrim, yang dia nggak duga-duga bahwa memang segitunya yang harus dirubah. Karena bisa duga-duga nggak bahwa 623 atas harus begitu rubahnya. Enggak. Kalian udah bisa rasain ada radical change dengan memandang bahwa dia nggak makhluk yang sewenang-wenang. Bisa lihat itu ada radical change yang berubah pelan-pelan. Bahwa punya justice.
merciful justice. God is not the destroyer, tetapi Satan is the destroyer. Bisa lihat itu banyak radical change di pihak kita yang sedang membenci Tuhan. Bisa aku itu bisa lihat itu perubahan-perubahan yang radikal itu yang membuat kita makin damai dengan Bapa. Bisa lihat? Apakah damai untuk mengetahui bahwa setan adalah the destroyer? Iya. Damai. Apakah ada damai untuk melihat bahwa Bapa tidak pernah menuntut setiap dosa untuk mendapatkan penghukuman? Iya. Apakah damai untuk mengetahui bahwa Genesis 2:17 bahwa bukan di hari itu dia mati, Iya. tapi dia sedang menunggu kematian? Damai nggak untuk ada radikal change itu? Jika ada kebencian dalam seseorang, harus ada perubahan yang radikal terjadi dalam diri orang itu sebelum akhirnya dia dapat diperdamaikan. Sebelum seorang masuk ke day of atonement, dia harus beres dulu pandangan diri tentang radikal change. Dan kasus ini terjadi kepada manusia. Jika siapapun berada di dalam Kristus, dia adalah makhluk yang baru. Ciptaan baru. Semua yang lama telah Berlalu. lihatlah, semuanya menjadi baru. Dan semua yang berasal dari Tuhan telah diperdamaikan. Semua yang berasal daripada Tuhan, yang mana Bapa telah memperdamaikan kita kepada dirinya melalui Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7. Ini juga prinsip ya. Ini juga prinsip yang membuat kita bahagia. Siapa yang bergerak untuk berpikiran memperdamaikan kita? Bapak. Jangan sebut siapa? Kristus. Beratkah hati untuk bilang jangan sebut Yesus? Enggak. Justru sedang dong untuk sebut Bapa. Jadi memang semua segala sesuatu Sudah sudah banget untuk tahu bahwa Bapa yang berpikiran untuk memperdamaikan kita. Lalu dia kepikiran apa yang saya butuhkan untuk orang berdosa ini diperdamaikan kepada aku. Kristus. Siapa yang gagas itu semua? Bapak. Pernah nggak sih kita bisa nggak kenyataan bahwa Nyonya tulis di depannya kita nggak pernah absen dari pikiran Bapak. Karena kita ngerti begini ya. Makanya kita disuruh berdoa itu kepada Bapa. Susahnya Semuanya Bapa. Susahnya kita itu bukan susahnya informasi sekarang. Susahnya kita tuh untuk dan itu ujian sebenarnya untuk buktikan bahwa memang kita benar-benar berdiam dalam Kristus apa enggak. Tapi untuk berkata bahwa ada kebutuhan bagi Tuhan untuk diperdamaikan kepada manusia, bukan hanya mengatakan bahwa dia memelihara atau memupuk kebencian di dalam hatinya, tetapi juga untuk berkata bahwa Tuhan ada bagian dalam diri dia yang salah. Untuk mengatakan bahwa Bapa perlu diperdamaikan kepada manusia, bukan hanya untuk menyatakan bahwa dia sedang memupuk kebencian di dalam hati dia, tapi untuk menyatakan bahwa Tuhan ada yang salah. Bahwa dia itu nggak benar-benar perfect. Karena kita menyatakan bahwa dia lagi benci kita. Udah lebih kompleks lagi kan persoalannya. Enggak, yang tadi udah lewat sih. Yang radical change itu maksudnya dia harus ada itu dulu sebelum berdamai. Iya. Jadi harus ada perubahan dulu dalam orang itu baru berdamai. Bukan berdamai dulu sehingga dia dapat perubahan. Bagaimana dia bisa berdamai kalau itu belum berubah? Misalnya nih, saya bersama sama kamu nih, soal kamu sakit hati karena saya nggak ngasih mangga. Benar tidak udah aja. Atau kamu beres dulu, mau tahu bahwa ternyata ada sudut pandang yang kamu salah ngerti dari kenapa saya nggak ngasih mangga itu. Pas kamu tahu, oh ternyata karena mangga itu busuk, baru kamu bisa berdamai dengan saya. Setelah ada perubahan dari apa yang kamu benci ke saya, alasan kamu benci ke saya, perubahan itu terjadi, baru kamu bisa berdamai dengan saya. Sepanjang alasan kamu benci saya itu nggak dibongkar, nggak berubah, kamu akan tetap punya kebencian kepada saya dan kamu nggak akan pernah dapat bukti berdamai kan?
Si Bang Alvin nggak mau ngasih mangga. Kamu benci lah, benci. Waktu itu kamu dengar. Karena mangga yang saya mau kasih itu busuk. Barulah perubahan radikal itu terjadi. Sekarang bisa nggak kamu berdamai? Bisa. Atau mau damai-damai aja, udah kita lupain aja lah yang dulu. Apa sih akan ada ganjalan di situ? Ganjalan yang nggak akan pernah dicabut. Makanya radical change itu benar-benar harus jujur dua-duanya, ngomong dua-duanya, kebongkar. Makanya kata radikal itu dipakai sama Ijo. Apa Lexa? Iya, tadi aku juga bertanya seperti Elsa itu kan. Iya, soalnya kan untuk kita bisa memaafkan itu kan dapatnya dari kuasa Tuhan kan. Makanya tadi God yang inisiatif itu semua gitu ya. Sehingga bisa dibilang bahwa itu semua itu kita bisa, itu juga karena ada God yang bekerja di kita gitu. Iya, betul. Pemandangan kita soal dia yang bermasalah, lalu diperbaiki, berubah, barulah kita tahu bisa berdamai. Itu kasus tadi itu paling sederhana untuk mengungkapkan kenapa butuhnya ada perubahan dulu baru ada perdamaian. Dan untuk menyatakan bahwa Tuhan ada kesalahan adalah untuk menyatakan bahwa ada suatu perubahan yang harus terjadi di dalam Tuhan. Betul. Padahal mereka tidak God tidak berubah. Nah, Mia, Tuhan bagaimana ini gitu maksudnya. Dalilnya selama ini disembah bahwa Tuhan itu punya persoalan dengan saya, dia benci sama saya. Tapi kalau saya udah koleksi saya punya dosa-dosa, saya renung, udah Tuhan bikin apa yang kamu bikin. akhirnya putus asa. Lalu itu membuktikan bahwa dia berpersoalan, dia perlu ada perubahan karena dia ada kesalahan. Gila, udah paling sengsara nggak orang yang punya Tuhan kayak begitu? Mau pergi kemana dia? Nggak bisa. Dan mau pergi ke Tuhan pun udah nggak bisa karena Tuhannya pun benci sama dia. Dan ini yang kita hajar, kita punya nurani bahwa kita itulah Tuhan kita, itu Tuhan kita. Jangan pertanyakan Tuhan. Tuhan udah begitu. Karena kita nggak pernah berani mempertanyakan Tuhan. Kalau Tuhan bilang ujilah, aku uji. Itu nggak takut. Kalau orang bener, takut jadi uji. Siapa yang paling nggak takut diuji? Ya apa? Tapi kita nggak berani bikin pertanyaan jadi. Kenapa Tuhan Amalek dibasmi? Kenapa Noah itu terjadi? Nggak pernah mau tanyain. Udah Tuhan itu begitu. Makanya kesimpulannya, God is the destroyer. Lalu ketemu kutipannya, setan lah the destroyer. Gak heran kalau karena itu udah pernah pertanyain hal itu. Oke? Jadi Tuhan yang harus berubah. Udah pusing lah kita kan. If it were not in innocence of the ignorance, if it were not in the innocence of ignorance that man talk about God's having been reconciled to man, it would be blasphemy. Jika seseorang mengatakan bahwa Tuhan perlu diperdamaikan kepada kita, dan dia ngomong itu bukan karena dia bodoh, bukan karena dia memang nggak tahu bahwa yang dia omong itu salah, tapi karena dia sengaja mau ngomong gitu ya. Jadi bukan karena kebodohan dia lagi menjatuh. Kalau dia mengatakan itu benar-benar dengan sengaja bahwa dia memang lagi berontakin Tuhan, bahwa dia tahu Tuhan itu sebenarnya baik, bahwa Tuhan itu nggak perlu dia reconcile dengan manusia, tapi dia ngomong bahwa Tuhan itu perlu reconcile dengan manusia. Dia sedang menghujat. Karena itu ngeri banget untuk menyatakan bahwa Tuhan punya kebencian di dalam kita, karena dia juga ada kesalahan di dalam diri ini dan dia perlu dirubah. Kalau orang ngomong itu bukan karena dia nggak sadar, ibaratnya gitu ya, karena dia nggak sadar, karena dia nggak tahu, sama kayak Hawa nggak tahu bahwa dia ditipu. Kalau dia ngomongnya bukan karena kayak gitu, dia udah lagi blasphemy, dia lagi menghujat Tuhan. Dan untungnya kita semua di sini orang-orang yang ketipu. Kita bukan orang yang blasphemy, kita bukan orang-orang yang udah tahu bahwa Tuhan begitu, lalu kita ngomong lagi enggak. Kita memang nggak tahu bahwa Tuhan begini. Tapi ada nggak orang gitu? Ada. Siapa namanya? Setan. Paus. Wow. That is one of the great things and best things
Itu adalah salah satu dari banyak hal yang besar-besar yang diucapkan dan pemujaan-pemujaan yang dikatakan. Itu adalah apa yang Paulus telah katakan terhadap Tuhan. Biarlah kita tidak Mengatakan membelanya. Yes. Bel apa? kata-katanya Perlu diperdamaikan dengan manusia. Karena apa punya Kesalahan, kebencian kepada manusia. kepada manusia Makanya mungkin dan kesalahan. kata anak itu mewakili Bapak, itu diterjemahin anak sedang mewakili gimana Bapak punya kebencian itu bisa dihilangi dengan anak itu mewakili Bapak. Iya. Makanya Paulus tuh penting banget punya gelar mewakili Bapak. Gimana yang kamu bilang sebelumnya? Jadi kata-kata anak pun, kalau kita ngomong anak kan, kata anak itu sendiri bisa dipakai dalam pengertian bahwa dia digunakan untuk mencabut kebenciannya Bapak. Karena dia anak tuh. Dapat? Karena dia anak lah, makanya dia bisa mencabut kebenciannya Bapak kepada manusia. Oh, kebencian Bapak pada Bisa manusia. pakai pengertian. Bisa pakai pengertian itu karena dia adalah Anak anaknya. Yang bisa cabut kebenciannya Bapak kepada kita adalah anak. adalah anaknya. Karena Jadi bisa lihat nggak orang ngerti dua oknum Bapak dan anak udah beres belum? Makanya kan Bapak diperdamaikan dengan cara ini. Saya pikir Bapak diperdamaikan dengan cara anaknya. Itu dilihat dari sisi Mengerti bahwa anak digunakan untuk memperdamaikan. memadamkan Bapak punya Marah-marah. dosa. Tadi yang Paulusnya tadi jadi yang dibilang Alvin tadi loh, aku belum bilang. Nah, Paulus itu kan dia ngomong bahwa dia mewakili siapa? Bapak. Tuhan. Artinya dia menyingkirkan anak. Bukan. Apapun yang bicarakan anak pun mewakili Bapak kan? Jadi dua konsep yang sama akan mewakili. Tapi mau kita melalui Paulus atau melalui anak, kalau kita mengerti bahwa Bapak berpersoalan kepada kita, beres ya kita. Enggak. Mau kita ngomong kita ngerti bahwa anak itu memang benar-benar anak, ataupun kita pelihara Trinitas Paus, kalau kita ngerti bahwa Bapak berpersoalan kepada kita akan hanya melihat mereka berdua ini, perwakilan Tuhan ini, sebagai alat untuk memperdamaikan Tuhan yang sedang marah kepada kita. Jadi itu bukan bicara cuma soal bicara pengertian doktrin anak atau Trinitas atau apa, ini bicara karakter Bapaknya yang udah berubah terbalik, sehingga alat kerjanya pun diputar tinggal balik. disebutkan aja anaknya atau Paus atau Trinitas. Karena karakter Bapaknya ada bermasalah. Yaitu Bapak buka kepadaku dan dia butuh apa? Diperdamaikan anak untuk Dia butuh anak untuk diperdamaikan. orang yang menjadi mewakili dia supaya amarahnya itu hilang. Iya. Jadi anak itu menjadi juru damai. Juru damai Bapak dengan manusia. Oh. padahal juru damai manusia ke Bapak. Kepada Bapak, bukan dari Ya. Bapak kepada manusia. Makanya untuk dia jadi juru damai dia harus jadi Manusia. manusia. Cuma karena konsepnya Tuhan yang sedang marah, Akhirnya diputar dia balik juru ya. damai Bapak yang kirim tuh. Jadi Bapak punya amarahnya. Entah, tadi yang dibilang tentang walaupun itu Trinitas atau tidak itu dimasukkan di mananya? Tetapi Cukup untuk tahu bahwa Itu tadi ada dua oknum. nggak cukup hanya mengerti seperti begitu. Karena Tapi dengan kita bisa mengerti dua oknum pun kita masih bisa berpikir yang salah tentang Bapak. Bahwa iya benar ada dua oknum. Nah, oknum Bapak ini bermasalah, punya kebencian, sehingga dia kirim anaknya untuk meredam kebencian itu. Bisa kan? Itu pengertian itu terjadi di dalam pengertian yang benar bahwa cuma ada dua oknum. betul. Jadi campur tuh. Yang benar dua oknum, tapi ada pengertian tentang karakter Bapak yang salah. Makanya untuk tahu nggak Trinitas, hanya ada dua, itu Nggak cukup. Kalau Salah karakter Bapak, pengertian tentang kita karakter. masih mikirnya kayak gitu. Itu kalau yang kemarin bilangnya kita akan takut sama Bapak, tapi kita ngerasa oh Tuhan Yesus lebih amat saya karena
Dia yang bisa meredam Kemarahan Bapak. kemarahan. Jadi Bapak dianggap musuh, Tuhan Yesus teman musuh. Itu kan bisa terjadi kan antara pengertian dua oknum, nggak ada oknum ketiga di situ. Tapi itu bermasalah. Kemarin aku ngobrol sama orang. Mana lebih parah? Orang yang percaya Trinitas atau orang yang percaya Tuhan itu satu, dia punya anak satu, dua, tapi dia punya karakter bermasalah. Mana lebih parah? Iya, itu tadi yang terakhir. Dia tahu ada dua, bapak dengan anaknya, tapi karakter salah. Itu. Lebih parah ya? Dibandingkan dengan orang bebas. Kenapa? Karena ada yang benar yang dipegang. Dan benarnya yang dipegang itu membuat dia yakin seolah-olah dia udah nggak ada Kesalahan. Itu yang terjadi sama orang apa? Orang kita. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Yahudi tahu Tuhan itu cuma satu. Anaknya cuma satu. Tapi anaknya dia Dikorbankan. anaknya dibunuh. Karena itu yang setan mau banggakan tuh, kamu benar. Setan pengen pakai kebanggaan kita tuh benar itu. Padahal kita udah salah mengerti. Dan kita jadi orang yang paling setan pakai untuk membunuh anak Tuhan. Dan bagaimana Tuhan yang itu, semua anak Tuhan itu kita bunuh. Orang buta sembuh kita nggak suka. Orang lumpuh bangkit kita nggak suka. Orang bangkit kita nggak suka. Karena orang kebencian ke anak Tuhan. Jadi satu titik kita merasa benar, padahal kita udah Jadi setan. menyalahkan, sudah memiliki dan bersama kita juga memiliki pandangan salah tentang Tuhan punya karakter. Akhirnya menghasilkan tindakan-tindakan yang mengerikan. Saya merasa diri benar, lalu pandangan saya tentang Tuhan punya karakter itu bermasalah. Itulah yang saya bikin ke orang lain. Karena untuk Lazarus dibangkitkan pun, karena dia yang paling benar, kebangkitan itu pun udah nggak bermakna bagi dia. Karena dia yang paling benar. Perubahan radikal apapun di seseorang, berarti bukan apa? Doesn't matter. Bukan doktrin. Radikal itu bukan doktrin. Radikal itu bicara kacamata pandangan karakter dia. Seperti itu. Oke, kita habis ini aja. Bisa diulang ya? Yang ekor-ekor ini diulang lagi. Ya. Ekor. Yang kau sudah pikirkan kau melihat bahwa dengan pemandangan aku bahwa ada membuat kami menyanyikan bahwa memang ajaiblah anakmu sudah diselamatkan. Allah anakku Bapak mencabut kebencian, mencabut kedurhakaan, mencabut enmity dalam diri kami karena salah memandang Bapak. Kenapa kami masih berdosa? Karena salah memandang Bapak, masih terpelihara kebencian dalam hati kami masing-masing kepadamu dan membuat kalian mencintai kematian itu. Sedang membenci Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kapan yang benar akan Kau punya karakter
membuat kami bisa bersandar dan dengan lowong puas hati kami bisa bernyanyi menyatakan bahwa menjadi anak karena dia telah berhasil mencabut semua sudut pandang yang salah karena kau punya karakter dalam diri kami. Kami berharap padamu Tuhan akan engkau penuhi akan kau punya karakter yang sebenarnya karena kau sanggup untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang kami mulai termasuk dalam hal untuk mencabut setiap kebencian yang masih berada dalam diri kami terhadap engkau dan aku. Terima kasih atas semua keindahan hari ini yang kami izinkan kami nikmati. Dan syukur akan bersenyum Tuhan yang bahagia menikmati alam ini yang sangat beristirahat dan berikan dan engkau berikan untuk pengetahuan permohonan kami menemukan Tuhan Yesus yang mencabut semua kebencian kami. Amin. Oke semua, selamat malam.